Ibu saudaraku, dimanapun engkau berada saat ini, yuk sama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan di saat teduh yang indah saat ini. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita mau senangkan Tuhan lewat pujian, penyembahan, beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, alami kasih dan kebaikannya dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mau sepakat, kita mau sehati saat ini. Dimanapun engkau berada, saya percaya kita punya Tuhan yang maha hadir. Dia sanggup mengurapi engkau, Dia sanggup menguatkan engkau, Dia sanggup menyembuhkan setiap sakitmu. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih di kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Kami masih boleh merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Kami masih boleh merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dengan apa kami membalasnya? Selain kami memberikan seluruh hidup kami kepada Tuhan, kami mau bawa persembahan yang harum, persembahan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami dengan pengurapan yang baru. Jamah seluruh hidup kami, ubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bawa kami untuk terus berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, penuh harapan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sama-sama katakan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan,
selama ku menyembah mujizat. Kau Tuhan yang selalu kami andalkan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah mujizat, dengan segenap hatimu katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang selalu kami andalkan. Oh, dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang selalu kami andalkan, yang selalu kami nantikan. Tuhan, satu-satunya yang selalu kami andalkan, hanya Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang selalu kami andalkan, yang selalu kami nantikan. Kami nyata bahwa pertolongan-Mu itu selalu ada bagi kami, umat-umat-Mu yang selalu mengasihi Engkau Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu menanti-nantikan Engkau. Kami percaya selama kami menyembah-Mu, mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kami. Yang selalu kami andalkan, Tuhan, selalu nyata bagi kami. Selama kami menyembah, kami percaya mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Nyata bagiku, Tuhan.
nyanyikan pujian ini dengan iman percayamu, dengan pengharapanmu kepada Tuhan. Yes, hanya Tuhan yang selalu kita andalkan. Ya Tuhan, Kau yang selalu kami nanti-nantikan Tuhan. Amin, amin. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti Berapa banyak percaya ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ada mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu dimanapun engkau berada saat ini. Naikkan iman percayamu kepada Tuhan, bahwa engkau sudah menerima mujizat itu. Kau sudah mendapatkan mujizat itu hari ini dalam hidupmu. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti. Kau yang selalu, yes, benar Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang selalu kami andalkan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Sebab kami tahu yang sanggup menolong kami itu hanya Engkau Tuhan, yang selalu memberikan kepastian bagi setiap kami dan sanggup menjamin hidup kami. Mujizat, sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, amin, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Katakan dengan iman percayamu. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi katakan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hari ini kami mau akui bersama Tuhan, kalau kami tidak sanggup, kami tidak mampu Tuhan, kami tidak bisa kalau Tuhan tidak sertai kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memimpin kami. Hari ini kami yakin dan percaya hanya Engkau yang kami andalkan. Lewati setiap persoalan, lewati setiap badai, lewati setiap pergumulan, hanya Tuhan yang kami andalkan. Kami tahu Tuhan, ketika kami andalkan kekuatan kami kecewa. Ketika kami andalkan apa yang menjadi kelebihan kami kecewa. Tapi kami yakin dan percaya sebagai Bapa yang baik, Kau tidak pernah kecewakan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan memulai sesuatu dalam hidup kami, Engkau bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami percaya firman-Mu ini kekuatan buat setiap kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu ini yang akan memimpin kehidupan kami. Firman-Mu ini yang akan menuntun setiap langkah kaki kami. Saat ini kami buka hati kami Tuhan sebagai tanah hati yang subur untuk kebenaran firman-Mu boleh disampaikan.
Kami mau berubah Tuhan. Dan kami rindu hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas, sebab hamba percaya Tuhan tidak pernah terbatas buat setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Dia tetap Tuhan yang baik, Dia tetap Tuhan yang tidak pernah rancangkan yang buruk buat kehidupan kita. Apapun yang terjadi, badai, persoalan, permasalahan, saya yakin dan percaya Dia tetap tahu yang terbaik buat hidup kita. Walaupun seringkali Bapak Ibu Saudara dengan pikiran kita ya, seringkali kita rasanya enggak enak. Aku sudah enggak sanggup lagi, aku sudah enggak mampu lagi. Tapi saya yakin dan percaya setiap orang yang punya pengharapan, dia masih punya masa depan. Hari ini tidak ada hal yang lebih berat dari seorang yang sudah tidak punya lagi harapan. Ketika kita punya harapan Bapak Ibu Saudara, kita bisa memandang esok hari itu menjadi sesuatu hal yang lebih menggairahkan lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hari ini engkau sudah putus asa, engkau sudah train di pikiranmu bahwa aku tidak bisa, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Tidak bisa sungguhan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya ketika engkau percaya kepada Yesus, firman Tuhan mengatakan gini Bapak Ibu Saudara, kemalangan orang benar banyak, tetapi 7 kali orang benar jatuh. Apa firman Tuhan katakan Bapak Ibu? 7 kali Tuhan akan tolong. 7 itu enggak bicara masalah angka Bapak Ibu Saudara, tapi 7 itu berbicara tentang seberapa banyak pun engkau jatuh, selama engkau masih pegang Tuhan, engkau masih bisa bangkit. Seberapa pun engkau jatuh, kalau engkau tahu yang menyertai engkau itu kuasa yang tidak terbatas, walaupun menurut pikiran manusia rasanya enggak bisa. There is no hope, tidak ada lagi jalan keluar. Tapi saya yakin dan percaya ketika engkau lipat tangan, tutup mata, berseru kepada nama yang hidup, Dia masih sanggup buka jalan buat hidup kita. Amin. Sama-sama buka Alkitab kita, Ibrani 11, saya rindu untuk bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara, judulnya adalah saksi-saksi iman. Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan untuk Bapak Ibu Saudara, juga untuk saya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita coba eksposisi ayat ini pelan-pelan ya Bapak Ibu Saudara. Iman, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dalam hidup ini saya yakin dan percaya. Seperti yang tadi saya sudah katakan Bapak Ibu Saudara. Selama engkau masih punya harapan, engkau masih bisa hidup. Selama engkau masih bisa harapan, engkau masih bisa hidup Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya apa itu harapan? Harapan itu gampangannya ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong pakai bahasa yang sederhana, cita-cita. Bapak Ibu Saudara punya cita-cita enggak sih? Punya impian atau enggak Bapak Ibu Saudara? Namanya cita-cita, namanya impian Bapak Ibu Saudara, sudah tercapai atau belum Bapak Ibu Saudara? Belum tercapai. Nah kalau engkau punya cita-cita, engkau punya impian, harus ada dasarnya Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita bukan orang yang gampang goyah Bapak Ibu Saudara. Saya yakin, saya percaya kalau Tuhan menyertai saya, Dia yang akan memampukan saya meraih cita-cita saya. Hari ini cita-cita kita apa Bapak Ibu Saudara? Anak-anak muda, mungkin kau punya cita-cita, oh iya saya pengen sekolah yang tinggi. Setelah saya sekolah tinggi, saya bisa dapat pekerjaan yang baik. Setelah saya punya pekerjaan yang baik, saya bisa menghasilkan income yang baik untuk saya bisa punya hidup yang lebih baik. Orang yang sakit punya harapan apa Bapak Ibu Saudara? Dia punya harapan dia pengen sembuh. Dia pengen bisa sembuh, dia pengen bisa sehat Bapak Ibu Saudara. Buat pasangan suami istri yang baru menikah, punya harapan-harapannya apa Bapak Ibu Saudara? Pengen punya keluarga itu yang rukun, yang baik, yang harmonis, katanya kan gitu Bapak Ibu Saudara. Apa yang jadi harapan kita? Apa yang jadi impian dan cita-cita kita? Saya yakin loh Bapak Ibu Saudara, orang kalau punya cita-cita, orang kalau punya harapan, kerja itu lebih semangat Bapak Ibu Saudara. Saya kalau kerja, saya pengen punya rumah. Pengen punya rumah. Orang kalau di pikirannya sudah ada rumah. Kerja lebih semangat Bapak Ibu Saudara. Daripada orang kerja enggak punya tujuan. Tujuannya buat apa? Ya penting besok bisa makan. Kerjanya gitu-gitu doang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang di sini sudah rumah, pengen punya rumah. Kerja lebih semangat Bapak Ibu Saudara. Nah ini apa cita-cita kita? Apa impian kita?
Setelah kita punya impian, setelah kita punya cita-cita, percayakah engkau bahwa bersama dengan Yesus, engkau sanggup untuk menggapai bahkan apapun yang mungkin kelihatannya tidak bisa kita gapai. Karena apa Bapak Ibu? Karena di ayat yang selanjutnya begini Bapak Ibu, iman itu bukan cuma dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tidak titik sampai di situ, tidak Bapak Ibu. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kelihatan Bapak Ibu Saudara. Bahkan Pak gak ketok Pak, aduh saya ini orang kecil, saya ini bukan siapa-siapa. Saya bukan anaknya orang kaya, saya tidak sekolah tinggi. Gimana caranya saya bisa sukses? Kalau engkau jalan sama Tuhan Yesus, Dia sanggup untuk bukakan jalan dalam hidup setiap kita. Pertanyaannya, punyakah engkau iman? Punyakah engkau percaya bahwa hidup saya itu tidak ditentukan sama apa katanya orang. Orang bilang saya tidak punya masa depan Pak, tapi Tuhan bilang di dalam aku engkau punya masa depan, engkau punya pengharapan. Adakah iman itu Tuhan dapat di dalam hidup setiap kita? Saya yakin dan percaya kalau hidup kita dituntun, dipimpin oleh Tuhan, Bapak Saudara, apa yang menjadi cita-cita kita, kita sanggup untuk meraihnya. Saya dapat satu ilustrasi yang cukup bagus Bapak Ibu Saudara. Contoh dari orang yang beriman itu kayak apa sih Bapak Ibu Saudara. Saya dapat contoh ini mungkin ada 15 tahun yang lalu ya Bapak Ibu saya. Saya dapat contoh itu gini Bapak Ibu. Orang yang beriman itu seperti orang yang lagi hamil Bapak Ibu Saudara. Ketika seorang perempuan dinyatakan positif dia hamil. Anaknya kelihatan apa enggak Bapak Ibu Saudara? Anaknya enggak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Belum kelihatan. Tapi dia percaya enggak kalau satu hari anaknya itu akan lahir? Dia percaya. Apalagi zaman dulu ya Bapak Ibu, USG belum ada Bapak Ibu. Enggak ketok Bapak Ibu. Apalagi bulan pertama, bulan kedua perut itu masih enggak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tapi dia percaya. Sama hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sudah lihat belum kalau engkau sukses? Kalau engkau sembuh? Mungkin engkau belum lihat. Tapi yang namanya iman Bapak Ibu Saudara, sekalipun engkau belum lihat, engkau percaya. Saya lagi mengandung janji Tuhan. Saya lagi mengandung jawaban doa saya. Dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan beserta dengan saya dan saya mengerjakan yang terbaik yang saya bisa kerjakan. Saya yakin dan percaya satu hari apa yang saya cita-citakan, apa yang saya impikan, apa yang jadi harapan saya pasti terwujud. Itu iman Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, ketika seorang ibu dinyatakan positif dia hamil, dia jaga enggak kehamilannya Bapak Ibu Saudara? Dia makan yang bernutrisi apa enggak Bapak Ibu Saudara? Dia jaga benar-benar enggak janin yang ada di dalam badannya ini? Anaknya ini dia jaga benar-benar enggak Bapak Ibu Saudara? Dia jaga betul-betul, sama dengan iman Bapak Ibu Saudara. Saya cuma mau katakan sederhana, iman itu harus dikerjakan Bapak Ibu Saudara. Iman itu tidak pasif, iman itu aktif. Iman itu harus dikerjakan. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nol Bapak Ibu Saudara, zero, that's nothing. Tapi iman itu harus dikerjakan. Sama seperti seorang ibu Bapak Ibu Saudara. Ketika dia hamil Bapak Ibu Saudara, dia bertanggung jawab untuk menutrisi janin yang ada di dalam kandungannya ini. Dalam hidup kita, kalau kita lagi mengandung janji Tuhan, kalau kita lagi mengandung apa yang kita cita-citakan, kita bertanggung jawab untuk mengerjakan yang terbaik yang menjadi bagian kita. Itu yang harus kita kerjakan. Itu sebabnya hari ini kita kita ngomong, oh saya beriman, tapi engkau enggak lakukan apa-apa. Enggak ada artinya Bapak Ibu Saudara. You do something, apa yang menjadi bagianmu. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Allah tidak mengerjakan semuanya sendiri Bapak Ibu Saudara. Allah turut bekerja. Berarti ada bagian yang harus engkau kerjakan, ada bagian yang Tuhan yang akan kerjakan. Untuk bagiannya Tuhan tidak mungkin tidak tanggung jawab. Tapi untuk bagian kita kerjakan dengan sebaik mungkin. One day Pak, saya yakin dan percaya, tidak mungkin engkau tidak meraih cita-citamu. Kalau engkau kerjakan imanmu itu dengan sungguh, tidak mungkin engkau tidak menuai apa yang engkau kerjakan. Saya ada satu cerita Bapak Ibu Saudara.
Kejadiannya kalau saya nggak salah di negara Hong Kong waktu itu, di Hong Kong waktu itu Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pemuda, dia baru mulai kerja Bapak Ibu Saudara, dia tinggal di sebuah apartemen. Dia baru mulai kerja, dia tinggal di apartemen, apartemennya ini ketika dia buka jendela Bapak Ibu Saudara, dia kelihatan apartemen lagi depannya Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tahu informasi bahwa di balik apartemen yang di depannya dia, jadi baliknya apartemen itu ya Bapak Ibu Saudara, itu ada sebuah gunung yang begitu cantik. Ada sebuah gunung yang begitu indah, begitu cantik. Tapi dia enggak bisa lihat gunung itu karena ketutupan sama apartemen yang di depannya. Satu hari dia datang ke gereja, Pak Pendeta bilang, iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Akhirnya dia punya iman. Kalau gunung aja bisa pindah, masa apartemen di depan saya ini tidak bisa pindah? Kalau apartemen di depan ini bisa pindah, dia begitu buka jendela, dia bisa langsung lihat gunung yang begitu cantik. Sekarang kalau dia buka jendela Bapak Ibu Saudara, yang kelihatan di depan tetangganya, balkonnya tetangga. Yang mungkin Bapak Ibu Saudara dia lagi jemur pakaian, kan enggak enak Bapak Ibu Saudara, masa buka jendela yang dilihat jemurannya orang. Dia punya iman Bapak Saudara, saya sanggup untuk memindahkan apartemen ini. Tapi imannya tidak berhenti sampai di sana Bapak Saudara. Dia kerja keras, ini cerita cukup panjang Bapak. Dia kerja keras 5 tahun, 10 tahun. Ketika dia sudah kerja keras, dia tunjukkan sama bosnya. Kalau dia punya dedikasi yang baik. 10 tahun berlalu. Anak ini sudah tidak ingat Bapak Ibu Saudara, kalau dulu dia pernah punya cita-cita kalau dia akan lihat gunung waktu dia buka jendela. 10 tahun berlalu tiba-tiba bosnya panggil dia. Kamu kerja dengan sangat baik, saatnya waktunya kamu naik jabatan yang lebih tinggi, kamu pindah tempat tinggal. Kamu tak kasih apartemen saya, kamu pindah ke apartemen saya, apartemen ini lebih bagus, lebih layak buat kamu. Dia masuki apartemen itu Bapak Ibu Saudara, this is the real story, ini cerita asli sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Ketika dia buka apartemen itu, dia masuk apartemen itu, dan dia buka jendela dari apartemen itu. Ternyata apartemen ini apartemen yang ada di depannya dia. Dan ketika dia buka jendela itu, dia bisa melihat gunung yang begitu cantik. Hari ini belajar Bapak Ibu Saudara, ketahui bersama iman itu tidak pasif. Iman itu harus dikerjakan. Saya yakin dan percaya, kalau engkau doa benar-benar, engkau pelayanan benar-benar, engkau kerja benar-benar, apa yang jadi cita-citamu, tidak mungkin Tuhan tidak berkati hidupmu. Kalau hari ini Tuhan tidak kasih kita yang baik, itu cuma sekedar dia sediakan kita yang terbaik. Saya yakin dan percaya, taruh pengharapanmu penuh kepada Tuhan, sekalipun kau hari ini belum bisa lihat tangannya terulur buat hidupmu. Sekalipun hari ini kau belum bisa lihat berkatnya itu dicurahkan dalam hidupmu. Tapi bukankah kalau hari ini kita masih bisa menapaki hari satu hari demi satu hari. Bukankah itu bentuk penyertaan dan berkatnya dalam hidup kita. Hari ini kerjakan imanmu, jangan ada yang patah semangat, tetap punya pengharapan. Dia tidak pernah kecewakan hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara, kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu ibadah kami jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, engkau boleh taruh pergumulan doamu. Saya rindu boleh melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Kami tahu Tuhan, iman pengharapan kami tidak didasarkan di sesuatu yang gampang goyah. Tapi kami tahu hari ini bahwa pengharapan kami dasarkan di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Dan apa yang kami taruh di atas pondasi yang kuat tidak mudah untuk tergoncangkan. Kami yakin dan percaya setiap cita-cita kami, setiap pengharapan kami sanggup untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau ambil komitmen untuk mengerjakan iman kami. Kami mau lakukan yang terbaik yang kami bisa kerjakan. Dan kami yakin dan percaya kami tinggal tunggu waktunya Tuhan untuk menggenapi dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini menerima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang akan menuntun, menyertai, melindungi dan memberkati hidupmu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and
God bless you.